Kita buka artikel tabelnya dulu. Nah, ketika udah keluar, ini kan udah ya, udah sampai sini semua ya. Jadi tinggal dikeluarin aja. Ini udah ada tiga jenis tanah yang ada di LD tersebut. Nah terus kita lihat di modul dulu, mana modul ini? Modul dulu Pak. Oke, kita lihat modul dulu. Nah. TikTok ya? Lumayan enak sih. Orang video itu. Aduh, Gus, apa sih? Kenapa harus ya? Mau coba. Sudah dilihat ya sini ya. Enggak tutup ya, Bu. Oh, sangat kecil. Orang le. Jadi sini kan kita mau menggabungin tiga data ya. Tadi datanya ada ini kelerengan yang LS itu kelerengan, terus kita lihat dari data nanti agak curam sangat curam, terus harusnya jenis tanah ini. Nah tadi kita udah buka, itu kita lihat K-nya ya, erodibilitas tanahnya, yang berarti tidak peka, kurang peka, agak peka dan peka, dan nilai skornya yang terakhir curah hujan. Nah kita buka QGIS. Nah, aku kurang ngerti sama QGIS ini. Nah, wes. Nah, kalau udah kita buka editornya di APP. Setelah diaktifkan editornya, kita tambah field baru. Kita buat namanya skor. Ini jenis tanah jadi K karena erodibilitasnya ya yang mau kita cek skornya. Skor K. Nah, ininya dibuat decimal number. Presisinya 0 karena ini desimal ya, jadi karena ini hasilnya nanti angka, kita buat number real dan desimalnya nggak usah. Udah ya, sampai sini ya. Oke. Mulai lagi. Decimal number 0 skor A. Oke. Iya ya. Oke, ketika muncul karena ini cuma 3 jenis yang berbeda dan datanya memang cuma 3, jadi langsung aja dimasukkan sesuai dengan modulnya. Nah, kita lihat di modulnya di sini. Ini latosol. Latosol maksudnya kurang peka skor 30. Nah, di sini itu latosol merah. Nah, sedangkan latosol merah di sini itu tidak ada. Jadi kita masukkan latosol ada karena karakteristiknya hampir sama ya. Kayak ini aluvial terus ada. Nah, ini kita cari yang latosol ini, cari tidak ada latosol merah. Nah, sini masukkan latosol 30. Skornya langsung masukin aja. Terus selanjutnya regosol. Regosol di sini 75 peka ya. 75. Oke. Peka aja. Nah, ini grosol. Ini agak peka 60. Nah, oke. Ketika udah dimasukkan semuanya, di save aja. Diselesaikan editornya ya. Oke, selesai sampai sini. Oke, lanjut ke curah hujan. Curah hujan. Kebetulan curah hujan di daerah ini, di AWD ini itu sama ya. Jadi cuma satu layer, sama semuanya, yaitu 22,11361. Ini di editing juga, terus add field di programnya skor underscore R. Curah hujan ya.
buat sama juga decimal number dan presisinya 0. Oke, sama referensi decimal number deal precision 0. Sabar. Oke, oke, oke aja. Nah, di sini kita lihat di pedomannya juga. Sebenarnya ini pedomannya itu ya. Mas ini dari tahun 1994 dan saat ini itu udah semakin nambah lagi banyak pedoman, tapi pedoman dasarnya itu ini. Mas Nali kalau ngajarkan IPL pun masih pakai yang RLKT ini 1994. Walaupun sebenarnya semakin di sini itu semakin bertambah dan udah nambah beberapa faktor lain gitu. Nah, tapi faktor dasarnya paling enggak gorengan dan juga sana dan curah hujan. Lihat curah hujannya nih. Curah hujan hariannya 22, sekian, maksudnya di sedang. Skor 30, dimasukkan aja 30. 30. Ada pada skornya ya menurut pedoman RMAT ini. 30. Terus di save aja. Diselesaikan editornya, di save ya. Nah, dapat nilai 30. Terakhir kita masukkan yang kelerengan. Nah, kelerengan kan ada banyak nih ininya. Ini apa? Bagiannya. Buka lah. Tabel. Aduk tabel. Terus kita tambah field lagi. Namanya juga sama tadi skor LS. Skor LS, decimal number, precisionnya diubah menjadi 0. Oke? Oke ya, sama ya kayak tadi ya. Oke juga. Di oke. Nah, kan skor LS ini kalau dilihat di sini ya, itu ini datar landai agak curam, sangat curam dan sebagainya. Nah, ketika kita lihat di QGIS, kalau kita masukin satu-satu landai itu berapa? 20 kayak sebenarnya bisa kayak satu di sini ya. Tapi kayak mana landai 40 di sini tulisin 40 tapi kayak terlalu lama dan kita bisa manfaatkan fitur ini. Select features using an expression. Klik ya. Oke. LS-nya di select by expression ya. Nah, klik fields and value. So ya. Kita mau nge-select by expressionnya, kita mau topografi. Kita mau topografi yang kita klik topografi disama denganin, klik 2 kali dulu topografi ya sampai muncul, terus sama denganin, klik all unique topografi sama dengan all unique ya, dan klik dulu yang paling atas agak curam. Oke ya, topografi sama dengan agak curam di select feature dan oke, ketika sudah select feature Ceknya mana tulisannya? lihat bawah. Nah ini udah select ya yang agak curam semuanya. Oke, cari yang agak curam coba. Ini pasti udah curam ya. Nah, terus kita mau ngasih skor di bagian skor LS. Makanya klik yang bagian kiri ini. Skor LS. Oke? Bagian kiri ini ya. Skor LS. Nah, terus di sini dikasih angka. Dikasih angka sesuai dengan yang tadi agak curam itu berapa di sini? 60. Nah, di sini dikasih skor 60. Terus di update selected. Nah, akan muncul 60 nih. Oke. Yang ada ininya pasti muncul 60 nih. Oke. Kalau mau lihat yang udah diselect aja, klik show all ini. Hah? Show all. Kamu harus yang satu kan nanti bisa ditambahin yang lain. So selected feature di page ini ya, coba lihat.
Nah, ini akan muncul yang udah select ini aja, yang ada surat aja. Pasti udah berubah semua. Kalau ini show all features. Oke, next kita lanjut klik yang by expression tadi. Yang E tadi ya, select by expression ya. Klik fields and values. Terus topografi. Belum diganti Sama dengan dulu baru all unique dicari yang dan bawahnya curam. Klik 2 kali muncul ya. Select picture, diklik, silang aja. Nah, yang curam otomatis ke select. Kalau mau lihat di select show selected features, udah ke select yang curam. Nah, soal aja. Terus di sini udah di bagian skor RS. Nah, yang curam itu skornya curam, skornya 80. Terus 80 update selected, yang diselect aja akan update orang. Oke. Next lagi yang ketiga fields and values, itu topografinya tadi diklik sama persis sama dengan all unique data. Select features. Nah, ini data masih ke select, lihat ya, dan select semua. Nah, data itu di sini 100, enggak 20. Di sini 20. Update selected, dilihat yang diselect udah ganti 20 semua data. Terakhir yang paling banyak ini landai ya, kalau bisa dilihat itu expression, fields and values, topografi, diklik 2 kali, sama dengan landai. Select features, disilang aja. Nah, yang landai akan ke select. Jadi banyak ya kalau landai ya kebetulan. Soal kita ubah nilainya jadi 40. Update selected muncul 40, itu ya, semua ya ini ya. Oke, habis itu di uncheck list aja semuanya, bisa di uncheck list caranya ini, klik yang di select ini loh, yang warnanya merah ini. Klik, nah ini udah akan nggak akan select apa-apa, select apa-apa. Nah, habis itu di save bisa ini langsung cek dulu, terus baru selesaikan, langsung selesai. Oke, udah dikasih skornya semua ya. Ketika udah masuk, udah dapat skornya semua, ini akan digabungkan di satu, yaitu menggunakan tools overlay. Klik filter, terus geometry tools, intersect. Intersect, dengan overlay dulu. Overlay mana? Intersect, betul. Nah, karena ini kita menggabungkan 3, kan kita gabungin 3 nih. Coba kita gabungin 2 dulu ya. Nah, ini kan biasanya 2 nih. Ya enggak? Jadi kalau kita mau gabungin 3 pakai fitur intersection ini, bisanya kelaringan plus jenis tanah, nanti baru gabungan lagi sama curah hujan. Karena itu terlalu lama, kita ada yang lebih cepatnya nih. Caranya itu di klik kanan dari processing toolbar panel. Nah, kalau enggak, di sini tuh kalian harusnya ada yang logo gerigi, apa ya? Ada gear. Logo yang muter-muter itu loh. Ada nggak? Ada ya di sana ya. Aku ini enggak ada. Itu tutup ini layar. Apa mas? Logo Apa yang muter-muter? kayak gini. Nah, habis itu di sini dicari multiple intersection. Nah ini multiple intersection. Hah? Intersection under dalam kurung multiple, udah diklik aja. Belum ketemu. Multiple. Multi. Oh ini. Kelaringan ini ya. Kan ini sebenarnya bebas ya. Ini bisa boleh yang kelaringannya, jenis tanahnya atau curah hujan bebas banget.
Nah, tapi yang di overlay layer ini dua yang selain itu. Kan tadi udah ngeklik curah hujan, berarti jenis tanah sama pelerengannya dipilih, jadi oke. Berarti curah hujan digabungkan dengan pelerengan dan jenis tanah. Oke, paham ya? Ulang, Mas. Digabungin tiganya. Terus klik intersection ini di save file, di save aja, Klik sih. dinamain bebas, intersect atau Ini bisa di mana, Mas? intersect aja. Ya, enggak. Terserah ya, kayaknya susah. Intersection. Enggak, maksud aku biar muncul banyak kan. Ini overlay ini. Dan di run. Oh ini. Nah, ya. Berarti kalau situ curah hujan berarti Overlay-nya pokoknya selain ini ya, selain inputnya ya. Kalau inputnya pelerengan berarti curah hujan dan jenis tanah. Kalau inputnya curah hujan berarti jenis tanah dan pelerengan. Pokoknya tiga-tiganya sampai ke klik semuanya. ya sudah. Oke, kita gabung menjadi satu, namanya intersection ini. Ini proses overlay. Tuh, udah ya. Ketika udah muncul intersection ini, kita melakukan scoring. Curah hujan. Scoring caranya open output ke tabel. Kita lihat di modul. Lihat di modul ya. Jadi di modul ini ada keterangan bahwa lahan ditetapkan sebagai kawasan lindung apabila besarnya lebih dari 175. Terus kalau yang kawasan penyangga itu 125 sampai 124, di sini 124 ke bawah. Dan caranya dengan menggabungkan skor 3 skor yang tadi, 3 data yang tadi menggabungkan skornya. Oke. Kita lihat di sini. Kita tambah kolom satu lagi ya. Kita namain kolom satu lagi skor total. Lu makan apa ya? Kita coba latihan yang langsung di sini aja. Di field calculator. Open field calculator ya. Semua orang praktikum lihat makan apa ya? Open field calculator. Kalau udah tadi udah ada filenya, tinggal klik update access field, terus dimasukin di sini fieldnya ya. Tapi karena kita mau buat baru, create a new field, nah kita buat tadi yang skor total. Kita latihan buatnya di sini. Skor total. Di sini buat decimal number kayak tadi, presisinya 0. Ya, presisinya 0, oke? Ada yang ditanyakan sampai sini? Gak bisa diubah banyak. Ini gak bisa diubah banyak sini. Decimal number ini? Klik nyupir? Gak bisa, ya udah gak apa-apa. It's okay. Kita cuma ngarep di belakang komanya. Apa sih? Ngaruh pengurusnya aja sih. Gak apa-apa. Gak ngaruh. Soalnya cuma ngaruh ke belakang komanya gak kelihatan sama kelihatan aja sih. Nah, terus kita klik fields and value ini. Klik sana. Ini ya. Ini ada fields and value pokoknya tulisannya. Nah, terus di sini langsung kita tambahkan semua skornya. Kan tadi tulisannya kita arahan fungsi lahan berdasarkan 3 data itu kan. Nah, 3 data itu kita gabungkan skornya masing-masing. Yang pertama skor, ada skor K, terus ditambah ada skor apa lagi? Skor R. Oh, ini LS ya. Nah, yang terus tambah skor R mana? Di atas ya. Nah, ini bebas ya, kebalik-balik gak apa-apa, yang penting penambahan 3 skor ini. Terus di oke. Nah, ketika di oke akan muncul baru skor total dengan penambahan yang sudah apa? Skor yang ditambah semuanya. Oke. Nah, kita tambah baru lagi yang terakhir namanya, kita namain fungsi kawasan. Karena arahan fungsi kawasan ya tadi ya. Karena ini mentok tulisin fungsi KWS aja nggak apa-apa. Fungsi kawas. Nah, di sini dinamain teks atau string. Kenapa teks atau string? Karena ini tuh
nama ya. Jadi namanya nanti bakal ada kayak kawasan fungsi lindung, kawasan fungsi penyangga, sama kawasan fungsi budidaya. Ini yang keren. Jadi di sini ditulisin teks. Ini lainnya bebas tapi desain besar aja. Karena ini sebagai batasan namanya. Semakin banyak angkanya, semakin besar batasan kita nulis di sininya. Kalau mau 30 itu nggak apa-apa sih. Oke. Selanjutnya akan muncul field baru ya, di sini ya, fungsi kawasan. Terus kita lihat modul di sini ada tulisannya kalau kawasan lindung itu berapa? Lebih dari 175. Berarti 175 include kan? Include. Oke, sekarang kita select by expression lagi. Select by expression. If Select by expression ya. Itu present values. Terus skor totalnya yang lebih dari berapa? Tapi 175 include nggak? Karena 175 include di sini tuh nggak ada lebih dari sama dengan. Jadi 174. Yang 174 nya nggak include. Nggak 175 include. Oke, paham ya? Di select feature. Terus di silang aja. Coba kita pastiinnya di show selected feature. Nah ini udah ya, yang lebih dari 105 akan ke select. Nah itu salah satu tools apa yang tadi query statistik itu di sini. Kita manfaatkan itu ya. Nah terus kita mau masukin namanya di fungsi kawasan. Caranya klik bagian paling kiri ini, fungsi kawasannya diklik, dinamain. Cara namanya dikasih titik apa? Tanda petik 1 dulu ya. Petik 1. Namanya kita namain fungsi kawasan fungsi lindung gitu ya. Fungsi lindung. Terus kasih ginian lagi. Jadi kasih string depan sama belakang. Kasih koma atas ya, depan sama belakang kawasan fungsi lindung. Terus di update selected. Kalau muncul di sini kawasan fungsi lindung. Ya, habis itu kita mulai munculin lagi yang lain. Selanjutnya kawasan penyangga, kita cek kawasan penyangga itu berapa ini tempatnya? 125 sampai 174 ya. 125 174. Kita beralih ke QGIS. 125 174. Kita pilih berdasarkan ekspresi. Select by expression. Di sini di klik goods and values, skor total. Jadi tadi berapa? 12 berapa? 5 ya. Jadi di atas 124 ini kan? Ya, lebih dari 124 kan 125 ikut kan? Nah, lebih dari 124 dikasih tambahan n. N. Klik skor total. Di bawah berapa? Tulis manual, n nya ya, n sama angka tulis manual. Sama lebih sedikit. 124 skor total n karena ini 174 harusnya dapat, berarti 175. Dari 175 enggak include. Klik select features. Ya sini ya. Select features. Akan ke select yang coba kita select yang antara 1 berapa? 125 sampai 174. Nah, di sini diganti jadi kawasan fungsi penyangga.
penyangga di update selected akan muncul kawasan posisi penyangga. Nah ini ya kawasan posisi penyangga. Nah terus yang terakhir itu berapa syaratnya? Di bawah 125 124 ke bawah ya, 124 nya include nih, 124 nya include. Berarti klik select by expression, fields and values, total di bawah dia kurang dari 125, terus di select feature langsung. Terus, nah ini 100 kan termasuk buatnya ya, diganti menjadi kawasan fungsi budidaya. Saya update selected muncul semua ya. Oke. Kalau mau di nonaktifkan yang udah diselect, diklik merah-merah ini. Ini tahu nggak ada yang aktif. Oke, tadi udah ini semua ya. Nah terus di share, diselesaikan di share dulu selain gitu. Oke. Kan ini udah ada namanya fungsi kawannya masing-masing nih, masing-masing poligonnya, ya enggak? Ini udah tahu fungsi kawasan apa, fungsi kawasan apa dan lain-lain. Tapi hasilnya masih berbentuk banyak poligon gini. Sedangkan kita mau lihat yang sesuai dengan fungsi kawasannya aja. Jadi kita di solve biar hanya tersisa 3 fungsi saja dan 3 poligon aja sih sebenarnya. 3 multi poligon gitu. Caranya vektor, bioprocessing tools, klik di solve. Nah yang hasil intersectnya tadi, entah namanya apa terserah tadi, nah, itu diklik ya, dipilih ya intersection ini. Nah, terus klik titik 3 ini di solve field. Yang kita mau di solve apa tadi? Fungsi kawasannya kan? Fungsi kawasannya dicentang di OK. Terus di namain namanya apa ya? Software namanya berarti hasil akhir lah. Pokoknya hasil akhirnya ini lah. Sudah mau selesai berarti. Ya hasil akhirnya ya ini. Dan terus di run. Kalau dinamain di solve juga apa-apa, bebas. Itu di close dan ini udah hasil akhirnya. Dan terakhir kita lihat dulu. Nih ya kan, sisa 3 kawasan aja ini. Kawasan lindung, penyangga sama budidaya. Kalau kita klik lindung, kalau yang kawasan lindung akan terchecklist. Penyangga juga langsung terchecklist semuanya, yang budidaya juga langsung terchecklist semuanya. Ini checklistnya. Nah, tapi biasanya di pengolahan data akhir itu akan memunculkan luasannya. Kita pengen tahu kawasan yang fungsi lindung itu di HWD itu berapa, kawasan penyangga di HWD itu berapa, budidaya juga sama. Makanya kita tambah field baru lagi, di field kapasitor langsung aja. Di sini dibuat luas. Jelas di sini decimal number, presisinya 3 ke 2 bebas. Tapi ini ada presisinya ya, kita lihat. Nah, kalau mau nyari luas di QGIS itu gampang banget, klik geometri, bulan area. Nah, ini akan langsung muncul luas. Tapi area yang ada di QGIS ini tersetting untuk langsung meter kubik. Dan kita mau munculkan meter persegi ya, meter persegi. Dan kita mau munculkan hektar. Nah, kalau hektar itu dibagi 10.000. Terus di oke aja. Oke, langsung keluar di sini akan muncul luasnya 2 hektar, 55 hektar, berapa hektar. Terus di save. Nah, setelah itu langkah terakhir di simbologi. Simbologi mau pakai layer panel boleh, langsung di simbologinya juga boleh. Yang penting categorize. Tadi kemunculan di value ini yang dimunculkan fungsi kawasannya, di classify, yang all other dihapus aja, terus di munculan. Nah, ini udah muncul ya, selesai ya. Nah,
nanti dalam layouting jangan lupa disesuaikan dengan SNI juga. Nanti cari kawasan fungsi budidaya itu RGB-nya berapa gitu. Nah ini ya RGB disesuaikan warna budidaya lingkungan sama sebagainya. RGB-nya itu kan detail ya, jadi sesuaikan RGB-nya. Oh, rampung. Oke, terus kawasan ini selesai. Kita analisis fungsi kawasannya sudah selesai. Nah, Tapi kok gini? ini itu sebenarnya ini aturannya sudah selesai ya. Jadi ini tuh ketika kita sudah menyelesaikan tahap ini, itu bisa diberikan ke pihak pengelola biasanya, ke pemerintah atau apa gitu kan. Nah, kalau pihak pengelola itu kayak gini nggak langsung ditetapkan menjadi kawasan budidaya, kawasan lindung, kawasan penyangga gitu nggak langsung, karena kita biasanya nyesuaiin sama poligonnya juga. Ada yang nggak masuk akal nggak? Nah di sini tuh ada yang nggak masuk akal nih. Ini tuh ada kawasan lindung, ya. Ini kawasan lindung tapi di tengah-tengah kawasan penyangga sama kawasan budidaya dan cuma sedikit. Ini kecil banget loh luasannya. Kalau kita ngelola kawasan lindung tapi cuma segini, ya percuma ya kan. Nah ini bisa dijadikan langsung sebagai kawasan penyangga. Ini juga bisa dijadikan kawasan penyangga. Jadi nggak sepenuhnya beracuan dengan data-data spasial, karena terkadang data spasial itu kurang valid juga gitu. Jadi ini cuma sebagai apa ya, data awal aja lah. Kita awalnya mau kayak gini, kalau mau lebih lanjutnya emang oleh manusia ya. Kalau ini kan menggunakan bantuan pakai otak misalnya. Oke, acara sudah selesai. Terus di layout ya. Allah. Ini apa namanya? Sebenarnya nanti di acara 8 itu masih sama ya. Acara 8 itu kan sama kayak ini kan. Dan dia. Nah, ini acara 78. Jadi acara 78 itu analisis spasial. Nah, acara 7 ini kita sudah belajar pengukuran query statistik proximity overlay. Overlay aja. Ini buffer enggak ya? Buffer itu masuk di proximity. Nah, besok nanti kita akan belajar tools yang lain di analisis spasial. Sebenarnya analisis spasial itu lebih dari 6 ini. Tapi yang kita ajarkan di praktikum ini tuh 6 ini. Nah, acara 8 kita paling cuma review salah satu contoh pengaplikasian dari beberapa analisis spasial yang lain dan penjelasan CBP. Jadi nanti per kelompok harus ngomong CBP-nya mau ngapain satu-satu kelompoknya. Kayak saya kayak konsul secara langsung sebelum presentasi. Oke, jadi antara cuma sebentar lagi. Terus